Hai guys, kali ini saya akan merangkum film Urban Legend di SMA 5 Bandung berjudul Hantu Nancy 2015. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang siswi berjalan sendirian. Dari mana ini? Film pun dimulai. Ia lari ke kelas. Seketika semuanya kesurupan. Penjaga sekolah yang mengetahui hal ini langsung bertindak. Scene pindah ke Meta, Ray, dan Kevin yang cerita tentang hantu Nancy. Gimana kalau nanti malam kita cari hantu Nancy? Fandi datang menengahi. Kita itu pelajar, tugas saya belajar, bukan nyari hantu. Kevin sampai mengancam. Cemen. Malamnya mereka kembali ke sekolah. Kevin sampai membawa alat pendeteksi hantu. Coba gue tadi lihat. Kevin mendeteksi ada hantu di belakang Ray. Mereka pun terpisah. Untungnya Kevin dan Fandi masih bersama. Halo Tak, lo di lab. Yaudah tunggu sebentar ya, gue kesana. Tapi Kevin lebih terobsesi mencari hantu Nancy. Fandi! Cemen lu! Ia berjalan seorang diri. Namun, ia kembali ke tempat semula. Ray pun didatangi hantu Nancy. Ia masuk ke lab. Yaudah pulang yuk. Gue mau di sini kalau Fandi masih di sini juga. Mereka keluar mencari teman-temannya. Fandi deh. Kayak ada suara cewek. Pakai bahasa Belanda. Beruntung Fandi ketemu. Meta ngaca di kamar mandi. Ia mendengar sesuatu. Itu mama kan? Kevin naik mobil seorang diri. Ia pun turun untuk ngecek. Kevin pun kembali ke mobil. Lilin itu diambil hantu Nancy. Mereka pun mendiskusikan teror masing-masing. Semuanya tuh gara-gara lo, Kev. Kita semua terlibat atas munculnya teror hantu Nancy. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus mencari Mang Uca. Dia temah penjual ciloknya. Iya deh, cilok. Ternyata Mang Uca adalah penjaga sekolah di scene awal. Padahal teh Mamang sudah taruh foto bir di sana. Orang Belanda kan suka ngebir. Mang Uca pun berjanji akan merayu hantu Nancy agar tidak mengganggu lagi. Mang, emangnya bisa dirayu, Mang? Saya ikut aja, Mang, biar saya hari ini bolos. Esoknya di sekolah mereka kedatangan murid baru. Cantik banget tuh cewek. Dia teh kan wanita manusia, lu teh kan sukanya juri. Belum apa-apa, Kevin udah PDKT. Gua Kevin, cowok paling cakep di sekolah ini. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Biar gua aja yang bawa. Ya gua lah, ini palanya di gua. Murid itu sadar. Ia bernama Cindy. Makasih ya. Kalian semua udah nolongin gue. Fandi bertanya, mengapa Cindy bisa pingsan? Gue lihat noni Belanda. Bener kan? Noninya kelihatan cantik nggak? Saat pembelajaran, seseorang memanggil Cindy. Cindy pun minta izin ke toilet. Farel juga ikut. Saya mau izin ke toilet juga, Bu. Selanjutnya Kevin. Kayaknya saya mau main ceret, Bu. Yaudah sana, nanti kamu kecepirit di sini. Terakhir, Ray nggak mau kalah. Aduh, Bu, saya teh mencret. Gantian sama teman-teman kamu yang lain dong.
Cindy berjalan seorang diri, namun suara itu masih terdengar. Cindy pun pergi begitu saja. Ia menemukan ruang piano. Apa ada orang di sana? Hantu Nancy pun memainkan piano itu. Cindy lari. Beruntung ada Kevin dan Fandi. Fandi dan kawan-kawan nongkrong. Mereka ngerasani Cindy. Cindy ini ada hubungan sama hantu Nancy. Tapi gue nggak tahu itu apa. Cindy ditabrak. Meta pun memfoto bukunya. Cindy hanya menatap dengan sinis. Sok misterius banget. Ternyata judul buku yang dibaca Cindy adalah Apa penasaran? Esoknya Ray mencari bukunya. Waduh, yuk teh, tanda-tanda, yuk teh. Ayo jurik. Tiba-tiba Cindy datang. Lo cari buku ini? Ray pun salting. Buku yang ini. Terusnya, balik dulu, Mas. Ternyata judul buku yang dibawa Ray adalah Itu tentang menstruasi. Di lorong sekolah, Fandi menginterogasi. Kenapa lu baca buku beginian? Tapi Kevin membela. Cindy mau baca buku apaan? Itu urusannya Cindy, bukan urusan lo. Anehnya, yang digandeng Cindy malah Fandi. Cindy kepo tentang hantu Nancy. Gue mau lo cerita ke gue tentang hantu Nancy. Iya, buat apa? Sebenarnya apa hubungan lu sama hantu Nancy? Gue nggak tahu, Van. Ray dan kawan-kawan pun hanya bisa menatap mereka. Bukan yang ngeliatin guru gitu, kek. Iya teh, malah ningali orang lagi PDKT. Meta sampai cemburu. Gue bakal bikin Cindy kapok dan pindah ke sekolah kita. Pembelajaran sejarah dimulai. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Cindy pun merasa ada yang aneh. Saya permisi ke toilet ya. Ya, silahkan. Meta juga ngikut. Saya permisi ke toilet juga ya. Oh iya ya, silahkan. Ia langsung ngelabrak Cindy. Gue tahu lo lagi deketin Fandi kan? Gue sama Fandi nggak ada apa-apa. Meta mengurung Cindy di kamar mandi. Tiba-tiba keran menyala sendiri. Gue tahu ini lo hantu Nancy kan? Gue nggak takut. Gue nggak peduli. Hantu Nancy pun datang. Cindy berhasil keluar. Fandi dan kawan-kawan dan Mang Uca mendengar keributan mereka. Meta menganggap Cindy berniat membunuhnya. Gue nggak mau lihat muka lo. Sabar dong, tak. Enggak. Gak mungkin gue mau nyakitin lo. Ray dan Meta janjian di kafe. Naon sih, pakai cara manggil ke sini. Kalau urusan sekolah mah di sekolah aja tuh. Meta meminta bantuan Ray untuk ngelabrak Cindy. Gue bakal bikin dia gak betah dari sekolah dan keluar sebelum ujian sekolah dimulai. Meta membawa minuman untuk Cindy. Ray pun memberikannya. Iya teh, ada minuman dari Meta. Diminum. Salam buat Meta, bilang makasih udah maafin gue. Tanpa curiga, Cindy meminumnya. Sorenya, Meta dan Ray pulang. Sini kan udah ketiduran, mau dikunci tuh. Lu bodo amat, gue gak peduli. Cindy baru bangun di malam hari. Ia segera keluar, namun pintu udah dikunci. Tolong bukain dong. Tolong. Cindy menenangkan diri. Hantu Nancy pun datang. Gue gak mau pulang sekarang. Cindy kembali mencoba membuka pintu. Beruntung ia berhasil keluar. Ia keluar dan bertemu ruang piano. Disinilah ia ditarik. Ray dan kawan-kawan kembali ke sekolah. Mereka mendengar suara Cindy. Mereka berhasil ke ruang piano. Mereka berhasil membawa Cindy. Mereka segera keluar. Ray yang ketinggalan pun sadar bahwa Kalian salah bawa.
Ray pun berhadapan 1 lawan 1 dengan hantu Nancy. Beruntung Meta datang. Ia menggiring Ray masuk lagi. Fandi dan Kevin sampai di ruang praktek mesin. Ini tempat aku masih meninggal. Mereka menemukan Cindy. Namun kaki mereka nggak bisa gerak. Ray dan Meta yang datang langsung disambut hantu Nancy. Hantunya cantik banget. Buka mata lu cepet lu lihat deh. Itu serem. Kevin melindungi Cindy. Masukin saya nggak akan menghindar. Beruntung Mang Uca datang. Merasakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Cindy. Cindy pulang. Ia cerita ke kakeknya bahwa Ini hampir kedua kalinya aku kerasukan sama hantu Nancy. si kakek nggak peduli dan langsung tidur. Meta merasa Cindy pura-pura pingsan. Alah, paling juga tadi si Cindy pura-pura pingsan doang. Tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata itu Fandi. Fandi meminta Meta berhenti mengganggu Cindy. Masa lo nggak tahu sih gimana perasaan gue kalau... Gue emang bakal nolak lo. Tapi alasannya bukan Cindy. Gue mau belajar, bukan pacaran. Cindy mendengar suara piano, padahal tidak ada piano di rumahnya. Itu kakek ya lagi dengerin musik klasik. Kita malam-malam gini sih. Ia pun ngecek ke kamar kakeknya. Kakek lagi tidur. Suara itu berasal dari ruangan sebelah. Kayaknya suara dari sini deh. Tiba-tiba Meta datang. Lo rebut Fanny dari gue, dan ini balasan gue. Meta langsung menyerang. Hantu Nancy pun datang. Ternyata hanya mimpi. Cindy ngecek ke kamar yang ada di dalam mimpinya. Ia menemukan foto Nancy dan kakeknya. Nancy adalah adiknya kakek. Alasan hantu Nancy meneror Cindy adalah Dia cuma mau kasih tahu keberadaannya dia. scene flashback ke Nancy yang jatuh cinta dengan pria pribumi bernama Asep. Namun hubungan mereka nggak disetujui orang tuanya Nancy. Suatu ketika Nancy ke sekolahnya Cindy. Ia bertemu 3 pria misterius. What villain you leave? Ia pun main kejar-kejaran. Nancy masuk ke sebuah ruangan dan menyalakan lilin. Ia keluar lewat belakang. Namun pria misterius berhasil menemukannya. Nancy pun memilih mengakhiri hidupnya. Hantu Nancy akan melindungi Cindy dari orang-orang yang menyakitinya. Meta, kasihan dia terancam. Para siswa berkemah, semuanya senang. Namun Meta cemberut melihat Fandi berduaan dengan Cindy. Udah tuh, jangan cemburu terus ya. Kali ini gue bakalan bikin Cindy bener-bener kapok. Cindy ke toilet. Kesempatan ini digunakan Meta untuk ngelabraknya lagi. Masih aja lo deketin Fandi. Ini gue sama Fandi gak ada apa-apa kok. Hantu Nancy pun datang. Cindy memilih berdiam diri. Ray dan kawan-kawan pun datang. Masya Allah, serem banget mukanya. Meta masuk ke ruang praktek mesin. Ia langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan hantu Nancy. Mang Uca dan Cindy datang. Aku tahu kamu ngelakuin ini untuk lindungin aku dari Meta. Meta gak sejahat yang kamu kira. Tak diduga, Cindy membela Meta. Mang Uca pun beraksi lagi. Semuanya pun selesai. Di ending, Meta minta maaf ke Cindy yang depresi. Kita semua di sini sayang kok sama lo.
Di sekolah, mereka masih menyesali depresinya Cindy. Ini semua tuh salah gue. Ini semua tuh takdir. Cindy itu cewek kuat. Terus dia jadi pacar gue. Mereka pun masuk untuk ujian. Tak disangka, ternyata Cindy datang. Mereka pun langsung maaf-maafan. Kok lo gak bilang-bilang sih? Gue gak bilang, karena gue pengen ngasih kejutan buat kalian semua. Beberapa hari kemudian, mereka udah dinyatakan lulus dan sama-sama berjanji setia. Satu kampus, satu universitas, sama aja. Film pun berakhir. Sampai di sini rangkum film Hantu Nancy 2015 dan see you next video.